Bab 1721. Baru setelah makhluk berkepala anjing dan pendeta Tao tua itu pergi untuk sementara waktu, orang-orang kuat yang baru saja berpartisipasi dalam perampasan teratai jiwa menghela nafas lega. Apakah itu benar-benar penguasa kematian yang legendaris barusan? Seorang pria yang kuat tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Orang-orang kuat lainnya, Anda melihat saya melihat Anda, tidak berani menjawab pertanyaan ini sama sekali. Untungnya, mereka tidak menginginkan teratai jiwa, jika tidak, kita hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Pada saat ini, lelaki kuat lainnya berkata dengan gembira. Namun, suaranya jatuh begitu saja. Gemuruh, ruang di atas danau kecil tiba-tiba terbuka, dan sebuah tangan besar terulur, kematian. Kematian mendominasi. Bang-bang, dua pria kuat yang relatif dekat dikirim terbang secara horizontal di tempat, memuntahkan darah terus-menerus. Orang-orang kuat lainnya semuanya ketakutan, menatap tangan besar itu, tidak berani bergerak. Saya melihat tangan besar itu meraup keempat teratai jiwa, lalu ditarik dan menghilang. Ini adalah kekuatan supernatural ribuan mil. Seorang pria kuat berbisik dengan suara ngeri. Pada saat ini, melihat ke danau yang kosong, orang-orang kuat yang baru saja berpartisipasi dalam perebutan jiwa teratai memiliki perasaan campur aduk. Untuk empat teratai jiwa ini, mereka berjuang hampir sepanjang hari, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tidak mendapatkan satupun. Hasil seperti itu membuat mereka merasa sangat dirugikan. Ini semua bajingan, teratai jiwa ini awalnya milikku. Aku telah menyimpannya di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Itu karena kamu bajingan datang untuk merebutnya sehingga ini terjadi. Semuanya akan mati. Petik 2. Raungan marah datang dari danau, dan kepala jahat yang ganas muncul dari air, benar-benar hitam, seolah-olah dilemparkan dari emas hitam, memancarkan aura aneh. Monster ini agak mirip kera, hanya saja ia memiliki 3 kepala, yang di tengah adalah kepala kera, yang di kiri adalah kepala ular hitam, dan yang di kanan adalah kepala burung cian, yang mana sangat aneh. Monster ini sepertinya sedang mengamuk, dan mengeluarkan raungan sedih, yang membuat jiwa orang-orang kuat di sekitar mereka bergetar. Huff. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Seorang pria besar dengan kepala manusia dan tubuh ular mendengus dingin. Gemuruh mvotw.com. Saat berikutnya, pertempuran sengit berlanjut, dan ketiga Kraugin dengan panik menyerang orang kuat lainnya. Saat ini, Hun Lao membawa pagoda Tiandao jauh-jauh. Di menara hantu, kakak senior Ji Yue, kabar baik. Aku bisa membantumu menyembuhkan luka jiwa dan tubuhmu. Kali ini, lukamu bisa sembuh total. Ye, Yunfei mendatangi Ji Yue dan berkata padanya, benarkah? Ji Yue sangat bersemangat. Benar, aku tidak akan membohongimu. Ye Yunfei tersenyum. Dengan teratai jiwa yang lengkap dan beberapa harta kekuatan jiwa lainnya, Ye Yunfei percaya diri untuk menyembuhkan cedera jiwa Ji Yue. Kakak senior Ji Yue, selama periode waktu ini, kamu harus memulihkan diri dengan tenang dan terus mengembangkan kekuatan jiwamu. Setelah aku membuat obatnya, aku akan mengobati penyakitmu, kata Ye Yunfei. Oke, Ji Yue mengangguk dengan patuh. Su Fei, terima kasih. Untungnya, Anda telah berada di sisi saya selama ini, jika tidak, saya mungkin tidak dapat bertahan hidup sendiri. Ji Yue memandang Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berkata dengan lembut. Ada emosi aneh di matanya yang indah. Ahem, kakak senior Ji Yue, jangan sopan padaku. Ngomong-ngomong, kamu terluka karena aku, apalagi kita adalah bangsa kita sendiri. Baiklah, aku akan alkimia, jawab Ye Yunfei. Petik 2, benarkah? Jika saya tidak terluka karena Anda, kami bukan milik kami sendiri, Anda akan meninggalkan saya sendiri, bukan? Ji Yue menatap Ye Yunfei dengan mata langsung dan membara, dan bertanya. Petik 2, Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, jadi dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan pergi dengan cepat. Apa maksudnya dengan ini? Petik 2, Ji Yue menatap punggung Ye Yunfei dengan linglung, dan menjadi tergila-gila untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei dengan cermat memurnikan sejumlah besar pil kekuatan jiwa, dan datang ke Ji Yue lagi. Kakak senior Ji Yue, kali ini, saya tidak hanya akan menyembuhkan luka jiwa dan tubuh Anda, tetapi juga mendorong tingkat kekuatan jiwa Anda ke tingkat yang lebih tinggi.
Petik 2, kata Ye Yunfei. Beberapa waktu lalu, dengan bantuan Ye Yunfei, Ji Yue memurnikan dan menyerap sejumlah besar harta kekuatan jiwa, dan tingkat kekuatan jiwa meningkat pesat. Kakak senior Ji Yue, kamu memurnikan dan menyerap obat-obatan ini, Lotus menyatu dengan tubuh jiwa Anda. Petik 2, Ye Yunfei berkata, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan banyak pil dan mendarat di depan Ji Yue. Oke, Ji Yue duduk bersila, dan mulai memurnikan dan menyerap pil itu. Ye Yunfei juga duduk bersila, menghadap Ji Yue. Memanggil, bunga teratai muncul di atas kepala Ji Yue, memancarkan aroma bunga yang kuat. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, kekuatan jiwa yang kuat menyelimuti teratai jiwa, dan perlahan-lahan bergabung ke dalam penutup roh kepala Ji Yue. Yang perlu kamu lakukan adalah mengintegrasikan teratai jiwa ini ke dalam tubuh jiwa Ji Yue dan menjadi bagian dari tubuh jiwanya. Di menara hantu, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Berhasil. Pada saat tertentu sebulan kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba memanggil dengan lembut. Ledakan, raungan kekuatan jiwa yang kuat datang dari lautan jiwa Ji Yue. Pada saat ini, tubuh jiwa Ji Yue tampaknya telah menembus belenggu tertentu dan memperoleh sublimasi. Kekuatan jiwa yang perkasa keluar dari kepalanya seperti lautan luas. Lingkaran cahaya yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang terkondensasi muncul di belakang kepalanya, membuatnya pergi dengan cara yang ajaib. Oke, kakak senior Ji Yue, cedera tubuh jiwamu telah sembuh. Dan tingkat kekuatan jiwamu sudah setara dengan master di tahap akhir dinasti Yuan. Sekarang kamu kembali ke Sekte Ziwei. Kecuali senior Suamui dan Penatua Ning, kekuatan Anda harus menjadi yang terkuat. Kakak senior Ji Yue, saya akan mengajari Anda beberapa seni bela diri kekuatan jiwa. Setelah Anda berlatih dengan sukses, Anda akan dapat melindungi Sekte Ziwei di masa depan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kakak senior yang memang pantas dari Sekte Ziwei. Ye Yunfei tertawa. Ketika Ye Yunfei pertama kali bergabung dengan Sekte Ziwei, hal yang tidak bisa dilupakan Ji Yue adalah bersaing dengan Ye Yunfei untuk status kakak senior. Potong, tidak peduli seberapa kuat aku, tidak mungkin bagiku untuk menjadi lebih kuat darimu. Kekuatanmu benar-benar mesum. Petik 2, Ji Yue menatap Ye Yunfei. Dia telah berada di sisinya selama periode waktu ini, dan dia tahu bahwa seorang master di dunia pembuat Yuan akan memperlakukannya dengan baik. Bagi Ye Yunfei, itu bukan apa-apa. Su Fei, apakah kamu akan mengirimku kembali ke faksi Ziwei lain kali? Apakah kamu tidak suka aku berada di sisimu dan menjadi beban bagimu? Kata Ji Yue, kakak senior Ji Yue, jangan salah paham. Jawab Ye Yunfei, kakak senior Ji Yue, saya ingin mengambil jalan yang tidak biasa, dan itu adalah jalan yang sangat berbahaya. Jalan ini juga berbahaya bagi saya. Saya tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang di sekitar saya. Jadi, kakak senior Ji Yue, untuk saat ini, kamu harus kembali ke faksi Ziwei. Bangkitnya, faksi Ziwei membutuhkanmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Bab 1722. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, Ye Yunfei semakin dekat dan dekat dengan posisi Kaisar Surga dalam hidupnya. Ye Yunfei tahu bahwa ada banyak tulang di jalan Kaisar Surga, dan jalannya akan lebih berbahaya di masa depan. Di suatu tempat, ada hukum misterius dari jalan besar, yang menetapkan bahwa jumlah kaisar di dunia 3000 terbatas. Tidak peduli siapa itu, sangat sulit untuk muncul dari ratusan juta makhluk di dunia dengan ukuran 3000 dan menjadi generasi baru kaisar langit. Oleh karena itu, ini ditakdirkan untuk menjadi jalan untuk maju melewati gunungan mayat dan lautan darah. Oke, Su Fei, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku tahu kamu bukan orang biasa sejak kamu memasuki Sekte Ziwei. Jangan khawatir, aku tidak akan menyeretmu, kata Ji Yue dengan indah setelahnya mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia menatap kosong ke arah Ye Yunfei, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Tidak, seseorang merasakan menara Dao Surgawi. Dan dia adalah orang yang sangat menakutkan. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Diperkirakan kami menggunakan menara Dao Surgawi untuk membuat orang-orang itu curiga, kata Ye Yunfei. Untuk merebut teratai jiwa, lelaki tua itu mengorbankan pagoda Dao Surgawi di depan umum. Ye Yunfei tahu bahwa orang-orang kuat itu pasti akan memperhatikan menara Dao Surgawi. Ada orang yang sangat menakutkan mendekati pagoda Tiandao. Kita harus bersembunyi, kata lelaki tua itu.
nadanya sedikit bermartabat. Ye Yunfei segera membawa menara hantu ke kedalaman tanah, dan dengan cepat membentuk formasi skala besar yang bisa menyembunyikan rahasia langit. Situ Konger juga menggunakan 72 kekuatan magis Miao Shumen untuk menutupi aura menara hantu. Bergemuruh, tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Hun Lao menemukan bahwa ada aura mengerikan turun ke tanah di atas, seluruh tanah tertekan, dan semuanya membeku. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, jangan gunakan kekuatan jiwamu untuk melihatnya. Orang tua itu mengirimkan transmisi suara untuk memperingatkan Ye Yunfei, Situ Konger dan yang lainnya. Tanpa diduga, ada pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang tersembunyi di tanah hidup dan mati. Orang ini jelas bukan master yang berpartisipasi dalam merampok teratai jiwa sebelumnya. Kata Ye Yunfei, Tuan seperti itu, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Ya, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Di benua Hongmeng, kekuatannya diperkirakan berada di antara beberapa orang teratas. Orang tua itu juga sangat takut. Ayo cepat pergi. Ada master seperti itu di alam hidup dan mati, jadi tidak pantas tinggal lama-lama. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, ayo keluar. Situ Konger sudah lama ingin keluar. Sejak memasuki tanah hidup dan mati, perjalanannya penuh dengan bahaya, dan dia sudah lama menantikan untuk keluar. Jangan khawatir, orang di atas masih mencari menara Dao Surgawi. Kita tidak bisa bertindak gegabah sekarang, atau kita akan dengan mudah ditemukan olehnya. Mari kita tinggal di sini sebentar, kata lelaki tua itu. Pada saat ini, di atas tanah, makhluk berkepala anjing berdiri di langit, dengan dua mata menakutkan seperti lampu sorot mengamati dunia dengan cermat. Serangkaian hukum kematian yang mengerikan melekat di tubuhnya, membuatnya semakin menakutkan. Aneh, barusan aku menemukan dengan jelas bahwa ada masalah dengan posisi ini. Mengapa tidak ada nafas sekarang? Makhluk itu berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya dilepaskan, seperti tsunami yang naik ke langit, terasa dari jauh. Siapa dia? Mungkinkah penguasa kematian yang legendaris di bagian terdalam dari tanah kehidupan dan kematian? Banyak makhluk yang mengintai di daerah ini diam-diam merasakan makhluk berkepala anjing ini gemetaran. Saya tidak tahu sudah berapa lama memanggil. Akhirnya, makhluk berkepala anjing itu melangkah keluar dan menghilang. Setelah setengah jam, dia akhirnya pergi. Di area ini, banyak makhluk menghela nafas lega pada saat bersamaan. Tekanan yang dibawa oleh makhluk itu terlalu besar. Biarkan semua makhluk di area ini memiliki rasa takut yang mendalam dari kedalaman tubuh jiwa. Oke, ayo kita keluar. Di bawah tanah, Tuan Hun menemukan bahwa makhluk itu telah pergi, dan berbisik kepada Ye Yunfei. Dengan memikirkan Ye Yunfei, dia mengendarai naga bumi untuk berenang dengan cepat di bawah tanah, keluar dari dunia hidup dan mati. Ada tanda kekuatan jiwa Ye Yunfei di naga bumi ini, yang dapat mengidentifikasi arah secara mandiri dan menghindari tempat berbahaya atas inisiatifnya sendiri. 2 hari kemudian, sebuah sungai darah muncul di depan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada klon darah. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan datang ke sungai. Saya melihat air merah cerah di sungai mengalir dan deras, dan bau darah naik ke langit. Dengan pikiran, Ye Yunfei menghubungi klon darah. Crash! Saat berikutnya, sesosok perlahan muncul dari tengah sungai, seperti dewa sungai. Itu adalah klon darah. Pada saat ini, memori avatar vampir selama ini sepenuhnya terhubung dengan Ye Yunfei. Ternyata sungai darah ini ditinggalkan oleh orang darah kuat kuno. Sungai berwarna darah ini adalah darah asli yang dikumpulkan oleh darah kuat sepanjang hidupnya, dan sungai ini juga mengandung banyak darah kuno yang ditinggalkan oleh darah kuat, warisan darah. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Secara keseluruhan, sungai berdarah ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh klan darah yang kuat di zaman kuno. Sekarang klon darah telah diwarisi oleh lelaki darah yang kuat. Saya melihat klon vampir selangkah demi selangkah keluar dari sungai darah yang berjatuhan, dan sungai berdarah di belakangnya mengalir ke langit, mengalir ke tubuh klon vampir dari belakang. Akhirnya, klon darah berjalan di depan Ye Yunfei, dan semua sungai darah mengalir ke tubuh klon darah dan menghilang. Tanpa diduga, kali ini memasuki tanah hidup dan mati, klon darah akan mendapat kesempatan terbesar. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa setelah mewarisi warisan dari pembangkit tenaga klan darah kuno,
avatar klan darah telah melonjak dalam kekuatan tempur, dan sudah dapat dengan mudah menangani tuan perampokan. Hei, selanjutnya, kita perlu menyelesaikan akun dengan dunia mayat dan makam Tianyu. Ye Yunfei mencibir. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendarai naga bumi dan terus keluar. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya berjalan keluar dari area inti dari tanah hidup dan mati. Akhirnya tidak perlu khawatir tentang itu. Situ Konger menghela nafas lega. Bagian depan adalah wilayah dunia mayat. Ye Yunfei mengebor dari tanah, melihat ke depan, dan berkata sambil mencibir. Meninggalkan area inti dari tanah hidup dan mati, dan datang ke area periferal, itu adalah wilayah dunia mayat. Ayo pergi. Ye Yunfei mengeluarkan pisau Nether Yin dan berkata, Kakak Su, apakah kamu berencana untuk membunuhnya dengan paksa? Situ Konger sedikit terkejut. Ya, kami akan membunuh mereka dengan paksa. Ye Yunfei tertawa. Di antara penguasa dunia mayat yang ditempatkan di tempat hidup dan mati, yang paling kuat adalah alam Jiseng, dan klon darah dapat dengan mudah menghadapinya, jadi bagi Ye Yunfei, tidak ada yang perlu ditakuti. Ye Yunfei tidak pernah melembutkan hatinya saat berhadapan dengan musuh, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah jika dia tidak membuat kekacauan kali ini. Bab 1723. Itu bagus. Tuan Su, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu, kata Situ Konger. Sepanjang jalan, dia sudah mengetahui kekuatan dan kemampuan Ye Yunfei, dan sangat terkesan, dan sangat percaya diri pada Ye Yunfei. Kakak Situ, kamu bisa menggunakan keahlianmu untuk membingungkan musuh dan membuat mereka sulit dipertahankan. Ye Yunfei tertawa. 72 kekuatan magis Sekte Miaoshu dapat berubah menjadi apa saja kapan saja, dan mereka sangat hidup sehingga sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan mereka dapat memainkan peran besar dalam melawan musuh. Siapa itu? Pada saat ini, sekelompok orang muncul di kejauhan dan mengepung mereka. Itu adalah orang-orang dari dunia mayat. Setelah Ye Yunfei dan yang lainnya memasuki area inti dari tanah kehidupan dan kematian, dunia mayat mengirim lebih banyak orang untuk menjaga persimpangan antara area inti dan area periferal, jadi Ye Yunfei dan Situ Konger baru saja keluar dan ditemukan. Tim mayat tiba di depan mereka dalam waktu singkat. Ada manusia, dan ada tentara mayat. Ye Yunfei mengangkat pisau Nether Yin dan mengayunkannya ke depan. Fiuh! Kekuatan isap yang kuat meletus dari pisau Nether Yin, dan energi-energi mayat pada tentara mayat itu segera disedot secara paksa, dan langsung ditelan oleh pisau Nether Yin. Setelah tentara mayat kehilangan energinya, mereka jatuh ke tanah dengan suara berderak. Siapa kamu? Melihat pemandangan ini, para pejuang manusia di dunia mayat mengubah wajah mereka ketakutan dan bertanya pada Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berbicara, dan klon darah muncul, dan dengan sekejap, dia bergegas ke orang-orang itu dan melambai. Gila, darah di tubuh mayat-mayat itu langsung mendidih dengan gila-gilaan, lalu menerobos pembuluh darah, mengalir keluar, dan ditelan oleh klon darah. Dengan cara ini, tim mayat ini dimusnahkan dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Berani, di kejauhan, 6 bayangan gelap keluar dari hutan lebat, memancarkan aura energi yang keras, berguling ke arah mereka. Pada saat yang sama, semakin banyak orang dari dunia mayat terus bermunculan, mengelilingi mereka dari segala arah. Dunia mayat telah mengatur banyak orang di area ini. Tiba-tiba, Ye Yunfei dan Situ Konger dikepung. Dipimpin oleh 6 orang tua berpakaian hitam. 6 dari mereka adalah penguasa habitat perampokan. Selain itu, ada sejumlah besar Yuan-Yuan Realem dan Yuan-Yuan Realem. Siapa kamu? Ini adalah tempat penting dari dunia mayat kita. Mengapa kamu menerobos masuk? Petik 2. Salah satu lelaki tua berpakaian hitam dengan kekuatan keadaan merampas kehidupan menatap Ye Yunfei dan Situ Konger dengan sengit matanya, dan bertanya dengan suara berat. Tanah kehidupan dan kematian selalu menjadi salah satu tempat terlarang di Tiongkok. Kapan itu menjadi tempat penting di dunia mayatmu? Sangat megah. Situ Konger berkata dengan bibir melengkung. Dunia mayat kita menyukai tempat ini. Dan ini adalah area terlarang dari dunia mayat kita. Pria tua berbaju hitam itu mendengus dingin. Nak, semakin aku melihatmu, semakin kamu terlihat akrab. Kamu adalah Su Fei dari hutan belantara timur. Pada saat ini, salah satu lelaki tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan ekspresi bingung, mendongak dan ke bawah, dan akhirnya mengenali Ye Yunfei, teriak. Ya, saya Su Fei, kata Ye Yunfei ringan. Itu benar-benar kamu. Nah,
Anakmu terlalu berani, kamu berani lari ke wilayah dunia mayat kita, ini disebut jebakan yang dibuat sendiri. Kali ini, kamu tidak bisa terbang. Petik 2. 6 pria tua berpakaian hitam terkejut dan ketakutan, kebahagiaan. Beberapa waktu yang lalu, setelah Ye Yunfei datang ke Tiongkok Tengah, dia memusnahkan lebih dari selusin benteng di dunia mayat, dan orang-orang di dunia mayat masih mengejar dan membunuh Ye Yunfei di mana-mana. Su Fei, belum lama ini, 5 pengkhianat keluar dari dunia mayat kita dan masuk ke area inti hidup dan mati. Apakah kelima pengkhianat itu ada hubungannya dengan kalian berdua? Salah satu pria tua berpakaian hitam tiba-tiba memikirkan hal ini. Bertanya dengan tajam, alasan mengapa dunia mayat akan mengirim lebih banyak orang untuk menjaga di sini adalah karena Ye Yunfei telah menaklukkan 5 orang dari dunia mayat sebelumnya, dan menggunakan 5 orang ini untuk memasuki lebih dari selusin tempat pengangkat mayat di dunia mayat dalam hidup dan mati. Tempatkan, dan gunakan pisau neter yin untuk membunuh mayat-mayat yang terangkat ini. Energi dari kolam mayat di ladang mayat diserap. Kejadian ini membuat manajemen puncak dunia mayat marah. Jadi sampai sekarang, dunia mayat masih mencari keberadaan kelima orang itu. Maksudmu mereka berlima? Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim 5 orang yang penuh aura mayat keluar dari menara hantu. Itu adalah 5 orang yang telah ditundukkan sebelumnya. Kelima orang ini semuanya berada di alam Dao Yuan. Mereka awalnya dari alam mayat, tapi sekarang mereka telah menjadi budak Ye Yunfei. Itu benar, itu mereka. Su Fei, ini benar-benar salahmu. Para lelaki tua berpakaian hitam dengan kekuatan 6 habitat perampok terkejut sekaligus bahagia saat melihat kelima orang ini. Kalian berlima sangat berani. Beraninya kalian mengkhianati mayat kita. Ini pelanggaran berat. Seseorang, jatuhkan mereka dan bawa mereka kembali ke pemimpin UMNO. Mereka milik pemimpin UMNO, jadi pemimpin UMNO akan menghukum mereka. Seorang lelaki tua berbaju hitam melambaikan tangannya dan berteriak keras. Bajingan tua, kamu menyemburkan kotoran dan berbicara omong kosong. Kami bukan orang bermarga Wu, kami milik Tuan. Kami berlima telah lama berselisih dengan dunia mayat. Dari kita hanya akan setia kepada tuannya. Jika Anda bertemu orang-orang di dunia mayat Anda akan membunuh mereka satu persatu. Kelima orang itu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berbaju hitam itu, menunjuk ke arah lelaki tua itu, pria berbaju hitam dan mengutuk dengan marah. Mereka hanya setia kepada Ye Yunfei sekarang. Ye Yunfei dan dunia mayat adalah musuh, jadi mereka secara alami menganggap orang-orang di dunia mayat sebagai musuh. Kamu terlalu berani. Kalian, semua harus dikutuk. Seseorang, eksekusi mereka di tempat. Pria tua berbaju hitam itu berteriak tajam, wajahnya membiru karena marah. Mengikuti perintah lelaki tua berbaju hitam, lebih dari selusin orang dari dunia mayat dengan kekuatan di alam Dao Yuan telah mengelilinginya. Klon darah memberi isyarat, dan darah di lebih dari selusin alam Dao Yuan segera menerobos pembuluh darah, bergegas menuju klon darah, dan kemudian menelannya dalam satu tegukan. Avatar darah sekarang dapat dengan mudah berurusan dengan penguasa alam perampokan. Orang-orang dengan kekuatan alam Dao Yuan ini seperti semut, dan mereka dapat ditundukkan dengan mengangkat tangan. Monster macam apa ini? Melihat ini, 6 pria tua berpakaian hitam menatap klon vampir dengan mata khawatir. Avatar darah memberi banyak tekanan pada mereka. Tidak peduli monster macam apa itu, jika berani memprovokasi dunia mayat kita, itu akan berakhir dengan kematian. Salah satu lelaki tua berpakaian hitam berteriak dengan marah, melangkah maju, dan sebuah sabit hitam muncul di tangannya, dan dia menebas klon vampir. Pisau panjang berwarna darah muncul di tangan klon darah, dan memblokirnya ke depan. Pisau panjang berdarah ini memiliki bentuk yang aneh dan nafas yang mengerikan. Dang-dang, klon darah menebas beberapa kali berturut-turut, setiap kali lelaki tua berpakaian hitam itu dipaksa mundur selangkah, dan lelaki tua berpakaian hitam itu begitu terguncang hingga seluruh tubuhnya lemas, darah masuk tubuhnya melonjak, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Bagaimana mungkin? Pria tua berbaju hitam itu terkejut. Dia adalah Master Tribulation of Habitat, dan terlepas dari kerja kerasnya, dia tidak dapat menghadapi monster yang tidak diketahui asalnya ini. 5 lelaki tua berpakaian hitam lainnya juga terkejut. Ayo bekerja sama untuk menghancurkan monster ini dulu. 5 lelaki tua berpakaian hitam lainnya bergerak maju pada saat bersamaan. Ye Yunfei berpikir sejenak.
Boom boom boom, 3 sosok seperti mayat muncul di depannya. Itu adalah 3 mayat tua yang telah ditaklukkan Ye Yunfei sebelum memasuki tanah hidup dan mati. Begitu ketiga mayat tua itu muncul, mereka bergegas menuju 6 lelaki tua berpakaian hitam pada saat yang sama, melancarkan serangan yang hiruk-pikuk. Kekuatan ketiga mayat tua ini setara dengan master perampokan. Ini adalah mayat tua dari dunia mayat kita. Belum lama ini, 3 mayat tua menghilang dari dunia mayat kita. Tanpa diduga, Su Fei yang melakukannya. Keenam lelaki tua berpakaian hitam itu sangat ketakutan dan marah. Bab 1724. Keenam lelaki tua berpakaian hitam itu bertarung sengit dengan ketiga mayat tua itu. Ketiga mayat tua ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga bergerak sangat cepat, baik maju atau mundur. Mereka langsung menembus ruang, yang bisa dikatakan datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Energi dari energi mayat yang mengepul dilepaskan dari tubuh mereka, berubah menjadi sungai panjang energi mayat hitam, mengguncang ruang di sekitarnya secara terus-menerus. Bagus sekali, Ye Yunfei sangat puas dengan kekuatan bertarung dari ketiga mayat tua itu. Keenam lelaki tua berpakaian hitam semuanya berada pada tahap awal dari alam kehidupan kesengsaraan, dan mereka dipaksa mundur oleh 3 mayat tua. Boom! Avatar vampir bergegas keluar, mendekati mayat lainnya, dan menggunakan kekuatan supernatural pengontrol darah. Segera, darah di tubuh mayat-mayat itu mulai mendidih, dan mereka semua memerah dan gemetar karena mati lemas. Terlepas dari apakah mereka berada di alam Yuan-Yuan, alam primordial-primordial atau alam Dao Yuan, mayat di sekitar mereka semua mulai melemah, tangan dan kaki mereka lemah, dan lebih dari setengah kekuatan tempur mereka telah hilang. Kemudian avatar klan darah menyerang satu persatu, bergerak secepat kilat, menekan lebih dari separuh pasukan dunia mayat dalam waktu singkat, dan melemparkan mereka ke depan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyegel semua orang ini dan mengirim mereka ke menara hantu. Nak, mengapa kamu menangkap orang-orang dari dunia mayat kita? Keenam lelaki tua berpakaian hitam itu semua sangat marah, tetapi mereka dipukuli bolak-balik oleh ketiga mayat tua itu, dan mereka begitu berantakan sehingga mereka tidak bisa datang untuk menghentikan mereka. Setelah beberapa saat, semua mayat di sekitarnya ditekan oleh klon darah, hanya menyisakan sekelompok tentara mayat. Pisau Netheryin di tangan Ye Yunfei menebas, meledak dengan kekuatan isap yang kuat. Segera, para prajurit mayat itu tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Mereka berdiri di sana dengan hampa, energi dari energi mayat di tubuh mereka keluar, dan kemudian mereka ditelan oleh pisau hantu. Dentur, para prajurit mayat yang telah tersedot dari energi mayat mereka jatuh ke tanah. Singkirkan mereka, kata Ye Yunfei dengan ringan. Boom, klon darah memegang pisau panjang berwarna darah berbentuk aneh di tangannya, dan bergegas menuju 6 pria tua berpakaian hitam. Keenam lelaki tua berpakaian hitam itu sudah dalam keadaan malu di hadapan ketiga mayat tua itu, dan dengan klon darah, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ayo pergi, salah satu lelaki tua berbaju hitam berteriak dengan suara berat. Bang bang, begitu dia selesai berbicara, 2 lelaki tua berpakaian hitam terkena klon darah, dan salah satu lelaki tua berpakaian hitam memotong separuh tubuhnya dengan satu pisau, dan berteriak. Yang lainnya memiliki dada yang terpotong, dan organ dalam yang menggeliat bisa terlihat di dalamnya. Aku hanya ingin pergi sekarang, bagaimana bisa begitu mudah? Ye Yunfei menyeringai, sambil berpikir. Gemuruh, kekuatan jiwa yang sangat menakutkan menyapu dan menekan 6 pria tua berpakaian hitam. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Surga. Segera, keenam lelaki tua berbaju hitam itu merasakan teror dari lubuk jiwa mereka, dan jiwa mereka bergetar. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan? Keenam lelaki tua berpakaian hitam semuanya menjadi pucat karena terkejut. Bang, memanfaatkan kesempatan ini, ketiga mayat tua dan klon darah itu melesat seperti kilat, masing-masing mengenai keenam lelaki tua berpakaian hitam itu. Ah, keenam lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak satu demi satu, 4 di antaranya kepalanya pecah dan mati mengenaskan. Di tempat, avatar vampir membuka mulutnya dan menyedot, menelan semua esensi asli dan darah dari 4 lelaki tua berpakaian hitam. Esensi asli dan darah dari 4 orang kuat di habitat bencana memiliki efek yang besar pada klon darah, yang secara instan meningkatkan kekuatan klon darah. Pada saat ini, 2 lelaki tua berpakaian hitam yang tersisa ketakutan, berbalik dan melarikan diri tanpa mempedulikan apapun. Bang bang, avatar vampir berubah menjadi cahaya darah dengan kecepatan yang mencengangkan,
dan mengejar dua lelaki tua berpakaian hitam dalam satu gerakan, memenggal kepala satu persatu. Fiu, avatar vampir itu membuka mulutnya lagi dan menghisapnya, melahap esensi dan darah asli dari dua lelaki tua berpakaian hitam itu. Haha, Tuan Su, metode Anda terlalu pintar. Anda tidak perlu kami melakukan apapun untuk berurusan dengan orang-orang ini di dunia mayat. Bahkan para ahli di dunia perampokan dapat dengan mudah menangani mereka. Kaget lagi saat melihat adegan ini, senang lagi. Oke, ayo lanjutkan, sapu sampai habis, pukul mereka yang bisa mengalahkannya, dan sembunyikan mereka yang tidak bisa. Aku akan bertanggung jawab atas pertarungan. Jika kamu perlu bersembunyi saat itu, kamu akan bertanggung jawab, saudara situ. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Tidak masalah, melarikan diri dan bersembunyi adalah kekuatanku. Kata situ Konger sambil menepuk dadanya. Boom, pada saat ini, dunia di kejauhan bergetar hebat, dan kemudian Ye Yunfei melihat sosok yang diselimuti api hitam melintas di langit, dan hawa dingin yang mengerikan datang dari jauh, menembus ruang. Itu mayat tua itu. Ye Yunfei sedikit terkejut. Itu memang dia. Tanpa diduga, dia juga keluar dari area inti hidup dan mati. Pria tua berbaju hijau muncul di samping Ye Yunfei, melihat mayat tua yang lewat di kejauhan. Ye Yunfei telah melihat mayat tua ini di area inti tanah kehidupan dan kematian, ketika sedang diburu oleh 5 penguasa dunia mayat. Orang tua di Xingyi lebih mengenal mayat tua ini, menurutnya, dia dan mayat tua ini adalah mayat tua berharga yang dikendalikan oleh dunia mayat, dan mereka ditempatkan di gua penyulingan mayat yang sama. Segera, mayat tua itu pergi jauh dan menghilang. Namun, sebelum pergi, kepala mayat tua itu tampak menoleh ke arah sini. Ayo bersembunyi. Pada saat ini, ekspresi Ye Yunfei sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, dan membawa lelaki tua berbaju hijau, klon darah, 3 mayat tua, dan 5 budak itu ke menara hantu. Sosok situ Konger berkedip dan langsung menghilang. Saat berikutnya, di kejauhan, 5 sosok memancarkan aura menakutkan muncul di langit di kejauhan. 5 master di dunia mayat. Apa yang terjadi di sini? Kemampuan persepsi kelima master di dunia mayat ini sangat buruk, dan mereka tiba di posisi Ye Yunfei barusan, dan melihat mayat yang padat tergeletak di tanah, serta ke-6 mayat yang baru saja dibunuh mayat seorang lelaki tua berbaju hitam kaget dan marah. Mereka berenam semuanya berada di tahap awal Tribulation Life Realm, tetapi mereka juga terbunuh, dan semua esensi dan darah asli di tubuh mereka tersedot. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah monster tertentu di area inti dari tanah hidup dan mati abis? Tanda tanya petik 2. Salah satu master di dunia mayat melihat ke medan perang yang berantakan dan berkata dengan cemberut. Mustahil. Beberapa waktu yang lalu, penguasa kematian di kedalaman tanah hidup dan mati keluar untuk memeriksa, dan monster di area inti dari tanah hidup dan mati berkerumun di wilayah masing-masing satu persatu, tidak berani untuk bergerak. Tidak sampai 2 hari ini master kematian menghilang. Hanya saja monster-monster di area inti hidup dan mati itu tidak boleh berani bergerak sekarang, dan mereka tersembunyi rapat seperti yang seharusnya. Beberapa dari kami mengejarnya karena penguasa dunia memberikan perintah kematian. Apapun yang terjadi, kami harus menangkap mayat tua itu. Petik 2. Salah satu master menggelengkan kepalanya dan berkata, karena bukan monster di alam hidup dan mati, mungkinkah orang luar yang kuat yang masuk ke wilayah kita di dunia mayat dan membuat masalah? Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani membunuh kita di dunia mayat tidak boleh melepaskannya. Segera pesan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Petik 2. Kata pakar dunia mayat lainnya. Saat berikutnya, 5 penguasa dunia mayat naik ke udara dan mengejar ke arah di mana mayat tua itu baru saja pergi. Bab 1725. Tidak lama setelah 5 tuan mayat pergi, tidak jauh dari sana, sosok Ye Yunfei dan situ Konger muncul kembali. Ada beberapa master dunia mayat yang ditempatkan di tempat hidup dan mati. Ye Yunfei melihat ke arah di mana 5 master dunia mayat pergi, dan berkata dengan cemberut. Kelima master di dunia mayat ini semuanya adalah kekuatan tahap akhir dari negara perampokan. Itu sebabnya Ye Yunfei menghindari mereka sekarang. Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sedikit enggan untuk bertarung melawan 5 master di tahap akhir Tribulation Realm. Meski kekuatan klon darah sudah setara dengan tahap akhir perampokan, atau bahkan lebih kuat, tetapi dengan 1 lawan 5,
jika mereka tidak bisa menang dengan cepat dalam pertarungan, mereka pasti akan menarik lebih banyak master dari mayat dunia. Tentu saja, jika ada pertarungan nyata, Ye Yunfei yakin bahwa meskipun pihaknya tidak bisa menang, dia bisa mundur dengan tenang. Kakak situ, mari kita ubah permainannya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Game apa?" tanya Situ Konger. "Kami menyelinap ke jajaran alam mayat, menaklukkan semua yang berada di bawah alam primordial, dan menangkap semua orang yang kuat di alam primordial. Akhirnya, kami akan menyelesaikan akun dengan mereka yang kuat di alam kesengsaraan." Ye Yunfei dikatakan. Ye Yunfei percaya bahwa dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, dia sudah dapat mencoba menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan orang dengan kekuatan alam asli dan menjadi budak. "Oke, Kakak Su, aku akan melakukannya sesuai dengan idemu." Situ Konger penuh semangat. "Brother Situ, kamu harus menyusup ke pasukan Corse Realm terlebih dahulu, dan mencari tahu lokasi semua tempat pengangkat mayat di Corse Realm di antara tempat hidup dan mati, maka kita semua akan bersama." Dunia mayat telah beroperasi di tanah hidup dan mati begitu lama, dan telah membangun begitu banyak peternakan mayat, jika semuanya dihancurkan, pasti akan sangat memilukan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Foto, Ko-em. Masuk akal, lakukan saja. Saya akan menyusup ke antara orang-orang di dunia mayat, mencari tahu lokasi spesifik dari semua mayat, dan kemudian kami akan bertindak." Setelah mendengar kata-kata Ye, si tidak bisa menahan perasaan segar. "Baiklah, aku akan mundur sebentar dulu." Petik 2, kata Ye Yunfei. "Oke." Petik 2, Situ Konger mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Situ Konger terus bergerak maju, mencari benteng alam mayat di area luar tanah hidup dan mati. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pelatihan kekuatan jiwa dan mulai memurnikan dan menyerap untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Ye Yunfei baru saja membunuh 6 master dari alam perampokan, dan menangkap sejumlah besar mayat, termasuk banyak alam Dao Yuan, alam Hunyuan dan alam Yuan Yuan. Semua properti ada pada mereka secara alami itu jatuh ke tangan Ye Yunfei. Dunia mayat adalah salah satu negara adidaya terkuat di dunia tengah Tiongkok. Secara alami, para master di dunia mayat ini mahal dan memiliki banyak sumber daya kultivasi. Sekarang semua ini dimiliki oleh Ye Yunfei. Yunfei menyempurnakan dan menyerap semua sumber daya jiwa yang Anda miliki. Tingkat kekuatan jiwa telah meningkat sedikit. Wah, di lantai 2 menara Dao Surgawi, segel di tubuh tahanan telah meledak lagi. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari lelaki tua itu. "Oke, aku akan masuk dan melihatnya." Ye Yunfei segera memasuki lantai 2 pagoda Tiandao. Sekarang adalah waktu ketika Ye Yunfei membutuhkan sumber daya kultivasi, dan master misterius yang dipenjara di lantai 2 pagoda Tiandao semuanya kaya, sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk memeras mereka. Benar saja, di lantai 2 pagoda Tiandao, segel di tubuh 3 master pecah, masing-masing melolong kesakitan. Para tahanan di lantai 2 pagoda Tiandao semuanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi mereka dipenjara di pagoda Tiandao oleh Kaisar Desolate kuno, dan dengan segel yang ditanam di tubuh mereka, mereka akan mengalami kejam sesekali dan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah beberapa pemerasan, Ye Yunfei memeras sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga dari ketiga tuan itu. Tentu saja, itu juga mencakup banyak harta karun kekuatan jiwa. Bahkan ada banyak waktu spar. Anda harus tahu bahwa sumber daya kultivasi di 3000 dunia pada zaman kuno jauh lebih banyak daripada sekarang. Setelah memeras sumber budidaya, Ye Yunfei mulai mundur dan berlatih lagi. Secara bertahap, kekuatan Ye Yunfei dalam segala aspek terus meningkat, termasuk tingkat kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, serta kekuatan tingkat energi waktu dan tingkat energi ruang. Sebelum saya menyadarinya, 1 tahun telah berlalu di menara hantu. Aku akan menerobos. Ye Yunfei tiba-tiba merasakan kesempatan untuk menerobos. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menyerang ranah kekuatan spiritual. Setelah lebih dari setengah tahun, Ye Yunfei menerobos beberapa kali berturut-turut, dan menerobos ke tahap tengah alam Hunyuan dalam 1 nafas. Nyatanya, bagi Ye Yunfei, tidak ada hambatan dalam kultivasi dan terobosan alam kekuatan spiritual, karena dia adalah kaisar surga di kehidupan sebelumnya, jadi alam pemahaman begitu luhur. Mari kita begini, jika Anda memberi Ye Yunfei energi yang cukup,
setidaknya dia bisa menerobos ke alam setengah kaisar sekaligus. Akan lebih sulit hanya ketika itu mengenai alam kaisar langit lagi. Lagi pula, hukum Dao 3000 dunia terbatas, yang menetapkan bahwa ada batasan jumlah kaisar langit di era yang sama. Metafora seperti ini bisa digunakan, kultivasi prajurit biasa di dunia setara dengan mulai dari bayi, tumbuh dewasa, dan tumbuh menjadi dewasa selangkah demi selangkah, yang mewakili tahap pertumbuhan seseorang. Dan Ye Yunfei awalnya adalah raksasa di langit, tetapi setelah melalui bencana, sekarang hanya tersisa kerangka, dia hanya perlu mengisinya dengan daging dan darah, dan dia akan segera kembali ke penampilan gigi sebelumnya. Inilah mengapa Ye Yunfei sering dapat menembus beberapa alam kecil, atau bahkan alam besar, pada saat dia menerobos alam kekuatan spiritual. Dan alasan mengapa Ye Yunfei telah menekan alam kekuatan spiritual dan tidak terburu-buru untuk menerobos terutama untuk mempersiapkan dampak menjadi dewa di masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menyadari bahwa fondasi kekuatan spiritual dan kualitas fisiknya tidak cukup kuat, bahkan jika 3 kaisar surgawi lainnya tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap ke arahnya, dia mungkin tidak dapat bertahan dari kesengsaraan, menjadi dewa di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yunfei belajar dari pengalaman dan pelajaran dalam hidup ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk latihan fisik, tetapi juga ditakdirkan untuk memoles fondasi kekuatan spiritual. Di tahap tengah alam primordial, kekuatan-kekuatan spiritual saya saat ini hampir sama dengan tahap akhir alam primordial, atau bahkan lengkap. Dengan kekuatan spiritual saja, saya bahkan bisa melawan master di alam kesengsaraan. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya, kekuatan spiritual, berkata pada dirinya sendiri. Oke, dengan kekuatan-kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya bisa menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan alam primordial. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Sekelompok prajurit alam Hunyuan di penjara di Menara Hantu, kebanyakan dari mereka berasal dari alam mayat, dan sebagian kecil berasal dari makam Tianyu. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai mencoba menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan alam primordial ini. Setengah bulan kemudian, semua alam Hunyuan ditundukkan dan menjadi budak. Ada sekitar 200 dari mereka. Selain itu, dengan bantuan Ye Yunfei, sebagian besar budak Dao Yuan Realm yang telah ditundukkan sebelumnya telah berhasil menembus ke primordial primal realm. Oleh karena itu, Ye Yunfei sekarang memiliki lebih dari 600 atau 700 budak alam Hunyuan di bawah komandonya. Ini adalah kekuatan yang sangat mengesankan. Bersambung.